ketika dunia menertawakanmu, ketika orang yang kau cintai meninggalkanmu, dan semua orang menganggapmu tidak akan pernah berhasil. Inilah kisah seorang pria yang dihina, tapi menjadikan penghinaan itu sebagai doa. Ini bukan hanya cerita tentang kesuksesan. Ini adalah pembalasan paling elegan terhadap dunia yang pernah meremehkannya. Langit sore itu tampak cerah, tetapi hati Dito justru terasa sesak. Ia mengenakan kemeja putih yang baru disetrika rapi, rambutnya disisir ke belakang, dan wajahnya tak bisa menyembunyikan rasa gugup sekaligus bahagia. Hari ini adalah hari yang ia impikan, lamaran resmi dengan wanita yang ia cintai, Sinta. Di ruang tamu rumah keluarga Sinta, tamu-tamu sudah berkumpul. Ada keluarga besar Sinta, kerabat dekat, dan beberapa tetangga yang ingin menyaksikan acara bahagia itu. Dita dengan membawa keluarganya yang sederhana, ayah, ibu, dan adik perempuannya. Mereka semua tampak canggung di tengah keluarga Sinta yang terlihat lebih berada. Dito, bisik ibunya sambil merapikan kerah bajunya. Ibu bangga sama kamu, nak. Akhirnya, kamu bisa meminang gadis yang kamu cintai. Dito tersenyum kecil. Iya, Bu. Setelah ini semua akan berjalan baik. Namun, senyum itu mendadak memudar saat ayah Sinta menatapnya dengan pandangan tajam. Lelaki berperut buncit itu tidak pernah benar-benar menyukai Dito. Dito, ucap Pak Herman, ayah Sinta, dengan nada dingin. Kamu yakin bisa membahagiakan anak saya? Pekerjaan kamu cuma pegawai gudang dengan gaji pas-pasan. Apa kamu nggak takut nanti anak saya hidup susah? Pertanyaan itu membuat suasana mendadak sunyi. Dito menelan ludah, berusaha tetap tenang. Pak, saya memang belum punya banyak, tapi saya janji akan bekerja keras buat Sinta. Jawabnya mantap. Pak Herman mendengus sinis. Janji nggak bisa dibayar buat makan, Dito. Anak saya butuh kepastian, bukan mimpi. Ucapan itu seperti tamparan. Di depan semua orang, beberapa tamu berbisik-bisik, ada yang menahan senyum miring. Sinta yang sejak tadi duduk di samping ayahnya terlihat gelisah. Ia menunduk, menghindari tatapan Dito. Pak, Dito menatap Sinta. Saya sayang sama Sinta. Tolong beri saya kesempatan. Namun, tiba-tiba Sinta berdiri. Suaranya bergetar, tetapi tegas. Dito, maaf, aku nggak bisa. Dito terbelalak. Maksud kamu apa? Sinta menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku nggak mau hidup susah. Aku udah punya pilihan lain. Suasana mendadak kacau. Semua tamu berbisik kencang. Ibu Dito langsung menutup mulutnya, menahan tangis, sementara ayahnya mengepalkan tangan. Pilihan lain? Dito hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Lalu dari belakang, seorang pria masuk dengan jas rapi, wangi parfum mahal, langsung menyeruak. Ia adalah Reza, manajer di perusahaan besar tempat Sinta bekerja. Tanpa rasa bersalah, Reza merangkel Sinta di depan semua orang. Mulai sekarang, Sinta sama saya, kata Reza dengan nada penuh kesombongan. Dito berdiri terpaku, seolah seluruh dunia runtuh di hadapannya. Pak Herman tersenyum puas. Nah, ini baru laki-laki yang pantas buat anak saya. Belajarlah, Dito. Hidup itu butuh uang, bukan cuma cinta. Tawa sinis keluarga Sinta membuat dada Dito terasa panas. Ia ingin berteriak, ingin menghajar Reza, tapi ayahnya menahan pundaknya. Dito, kata ayahnya pelan, jangan jatuhkan harga dirimu di depan orang seperti mereka. Dito, ia menahan air mata, menahan amarah yang membakar dadanya. Lalu, dengan suara gemetar namun tegas, ia berkata, Pa, Bu, Sinta, ingat kata-kata kalian hari ini. Penghinaan ini akan saya balas, bukan dengan kebencian, tapi dengan kesuksesan. Ia berbalik, menggandeng tangan ibunya, dan pergi meninggalkan rumah itu dengan kepala tegak. Meskipun di dalam hatinya hancur berkeping-eping. Di jalan pulang, Dito mengepalkan tangannya. Ia bersumpah dalam hati, mulai hari ini, aku akan berubah. Aku akan buktikan bahwa penghinaan mereka adalah doa yang akan membuatku berdiri di puncak. Dan itulah awal dari kebangkitan Dito. Malam itu, Dito duduk di kamar kecilnya. Lampu redup menerangi wajahnya yang muram. Ia menatap cincin lamaran yang seharusnya melingkar di jari Sinta. Sekarang, cincin itu hanya tergeletak di meja, menjadi pengingat pahit tentang penghinaan yang baru saja ia terima. Ibunya mengetuk pintu pelan.
Dito, makan dulu nak, jangan cuma diam di situ. Dito tidak menjawab. Ia menarik napas panjang, lalu menatap ibunya yang masuk membawa sepiring nasi goreng sederhana. Wajah ibunya tampak sedih melihat anaknya yang seolah kehilangan semangat. Hidup, Bu. Dito akhirnya bicara dengan suara serak. Apa aku memang gak pantas bahagia? Ibu Dito mendekat, duduk di sampingnya, lalu mengusap pundaknya. Jangan bilang begitu, nak. Kamu anak ibu yang baik. Kamu cuma lagi diuji. Orang yang menghina kamu itu gak tahu masa depanmu. Maka suatu hari mereka bakal lihat siapa Dito sebenarnya. Ucapan itu menancap dalam di hati Dito. Ia menatap ibunya, lalu menggenggam tangannya erat. Iya, Bu. Aku janji, aku nggak bakal nyerah. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah kejadian memalukan di rumah Sinta, Dito menulis sebuah catatan di buku Kesel. Hari ini aku dihina, aku dianggap tidak berguna. Tapi suatu hari, dunia akan tahu. Aku bukan pecundang. Beberapa minggu setelah kejadian itu, hidup Dito tidak langsung membaik. Ia tetap bekerja sebagai pegawai gudang di sebuah perusahaan logistik kecil. Gajinya pas-pasan, bahkan sering habis sebelum akhir bulan. Setiap kali ia mengantar barang ke kantor pusat, ia tidak sengaja melihat Sinta bersama Reza. Mereka terlihat bahagia, tertawa di depan umum, seolah mengejek dirinya yang dulu pernah bermimpi menikahi Sinta. Suatu hari, di kantin perusahaan, beberapa rekan kerjanya membicarakan kejadian lamaran itu. Mereka tidak tahu kalau Dito sedang duduk tak jauh dari mereka. Kamu tahu nggak, Dito itu kan katanya di lamarannya gagal total. Ceweknya kabur sama bos kaya, haha. Pantesan sekarang dia kelihatan murung terus. Dito menendok, menahan amarah. Ia tidak membalas, tapi di dalam hatinya api itu semakin besar. Baik, kalian ketawa sekarang. Tapi suatu hari, aku bakal bikin kalian terdiam. Malam itu, setelah pulang kerja, Dito duduk di depan laptop tuanya yang sering hang. Ia mencari-cari cara untuk mengubah hidup. Video-video motivasi di YouTube mulai ia tonton. Buku-buku tentang bisnis pinjaman dari perpustakaan. Ia baca habis-habisan. Ia menemukan satu kalimat yang membuatnya tertegun. Orang yang meremehkanmu hari ini akan diam saat kamu berdiri di puncak. Dito mengepalkan tangan. Aku harus mulai sekarang. Ia mencoba berbagai usaha kecil. Awalnya ia berjualan makanan ringan di kantor. Banyak yang menertawakannya. Dito, kamu kan pegawai gudang. Udah kerja aja yang bener, kata salah satu rekannya sambil tertawa. Tapi Dito tidak peduli. Ia menabung setiap rupiah yang ia dapat. Ia rela tidak jajan, rela pulang larut malam hanya untuk mengantar pesanan ke pelanggan. Suatu hari, uang hasil tabungannya habis karena salah ambil langkah. Ia mencoba bisnis online kecil-kecilan, tapi kena tipu supplier. Semua modal lenyap. Malam itu, Dito duduk di teras rumah, menatap kosong ke langit. Kenapa harus sesulit ini, Tuan? Gumamnya. Ayahnya datang dan duduk di sebelahnya. Dito, ucap ayahnya pelan. Kamu tahu nggak kenapa emas mahal? Dito menoleh, bingung. Kenapa ya? Karena emas ditempa api dulu baru bersinar. Kamu sekarang lagi ditempa. Sakit memang, tapi nanti kamu akan bersinar. Kotak. Ayahnya membuat Dito mengusap air mata yang hampir jatuh. Ia kembali menulis di bukunya. Aku gagal lagi hari ini, tapi aku tidak akan berhenti. Penghinaan mereka adalah bahan bakarku. Suatu malam, saat sedang membaca forum bisnis online, Dito menemukan peluang baru. Jasa pengiriman barang kecil untuk UMKM lokal. Ia sadar, banyak pelaku usaha kesulitan kirim barang karena tarif jasa pengiriman besar, terlalu mahal. Ini dia, ini kesempatan aku, bisiknya. Tanpa pikir panjang, ia mulai menabung lagi. Ia meminjam motor tua pamannya untuk memulai usaha itu. Setiap malam, ia mengantar barang sendiri ke pelanggan. Awalnya, hanya 2 atau 3 pelanggan yang menggunakan jasanya. Tapi berkat ketekunan dan kejujurannya, jumlah pelanggan perlahan bertambah. Dan di titik itu, api semangat di dalam dirinya kembali menyala. Dito menatap ke kaca, melihat pantulan dirinya sendiri, lalu berkata pelan, lihat aku baik-baik, Sinta. Suatu hari kamu bakal menyesal ninggalin aku. Dan itu hanyalah awal dari perjalanan panjang Dito. Pagi itu, Dito duduk di atas motor tuanya yang berisik, mengantar paket-paket kecil dari pelaku usaha online. Udara masih dingin, tapi peluh sudah membasahi dahinya. Meski lelah, senyumnya tidak pernah hilang. Untuk pertama kalinya, ia merasa hidupnya mulai berjalan ke arah yang benar.
Setiap kali pelanggan menyalaminya sambil berkata, "Terima kasih, Mas Dito, kamu cepat dan amanah." Hatinya terasa hangat, ia merasa dihargai. Walau penghasilannya belum besar, ia mulai menabung sedikit demi sedikit. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Penghinaan yang kembali suatu sore. Dito sedang mengantar paket ke sebuah kantor besar. Saat ia menunggu di lobi, ia melihat seseorang yang sangat familiar. Sinta. Ia mengenakan gaun elegan. Wajahnya cantik seperti dulu. Tapi di sampingnya berdiri Reza, pria yang dulu merebutnya. Mereka tertawa bersama, seolah dunia hanya milik mereka. Berdua, Sinta melihat Dito, lalu tersenyum tipis, bukan senyum manis, tapi senyum merendahkan. "Dito," katanya, pura-pura kaget. Dito menegakkan tubuhnya. "Iya, aku lagi antar paket." Reza menepuk bahu Dito sambil terkekeh. "Wah, hebat juga kamu ya. Dari calon pengantin gagal, sekarang jadi kurir. Keren, keren." Beberapa orang di lobi tertawa kecil mendengar ucapan itu. Dito menahan diri, ingin rasanya membalas, tapi ia memilih diam. Ia hanya menatap mereka dengan tatapan yang tidak lagi sama seperti dulu tatapan seorang pria yang diam-diam menyimpan api besar di dadanya. "Semoga sukses ya, Dito," ucap Sinta. Tapi nada suaranya terdengar seperti ejekan. Dito hanya menjawab singkat, "Terima kasih. Kita lihat nanti siapa yang benar-benar sukses." Ia kemudian berbalik, menahan amarah yang mendidih di dalam dirinya. Di atas motor tuanya, ia menatap langit sore dan berbisik, "Terus hina aku. Terus saja. Aku balas dengan caraku." Perjuangan yang tak kenal lelah malam itu. Setelah selesai mengantar barang, Dito langsung menuju rumah sahabatnya, Bima. Mereka duduk di teras sambil memikirkan bagaimana cara mengembangkan usaha. "Dit, motor kamu itu udah hampir rontok. Kalau terus dipakai begini, bisa-bisa mogok di tengah jalan," kata Bima sambil menyeruput kopi. Dito tertawa kecil. "Biarin aja Bim, yang penting masih jalan." Bima menghela napas. "Kamu serius banget ya sama usaha ini?" "Bima, aku nggak punya pilihan lain. Aku nggak mau lagi dihina kayak kemarin. Aku harus buktikan ke mereka semua." Bima menepuk bahunya. "Kalau gitu, aku bantu." Kita bareng-bareng. Malam itu, mereka berdua merancang strategi sederhana. Mereka membuat brosur kecil untuk mempromosikan jasa pengiriman mereka ke pelaku usaha online di media sosial. Hari demi hari, pelanggan bertambah. Motor tua, Dito bekerja tanpa henti, bahkan kadang sampai larut malam. Meski lelah, setiap kali menerima uang pembayaran, Dito merasakan kepuasan yang tak bisa dibeli. Suatu hari, masalah besar menimpa. Salah satu paket yang diantarnya hilang. Pelanggan marah besar dan menuliskan keluhan di media sosial. Komentar-komentar pedas pun bermunculan. "Makanya jangan percaya sama jasa murahan. Pantas saja modal motor butut." Dito merasa kepalanya panas. Ia tidak tidur semalaman, mencari paket itu kemana-mana. Hingga akhirnya, ia menemukannya. Paket itu ternyata tertukar dengan pesanan lain di gudang kecilnya. Ia langsung mengantarkannya sendiri ke pelanggan. Meski harus menempuh perjalanan 2 jam tengah malam, sesampainya di rumah pelanggan, ia membungkuk dan meminta maaf dengan tulus. Pelanggan itu terdiam, lalu berkata, "Jarang ada kurir kayak kamu. Saya maafin. Terima kasih sudah tanggung jawab." Ucapan itu membuat Dito semakin yakin bahwa kegigihan selalu membuahkan hasil. Tak lama setelah kejadian itu, salah satu pelaku usaha online yang puas dengan jasanya mengunggah cerita tentang Dito di media sosial. Postingannya viral, ada kurir bernama Dito, motornya tua banget tapi dia kerja keras, jujur, dan gak pernah ngeluh. Ini baru namanya pejuang. Banyak yang terinspirasi, dan pelanggan baru mulai berdatangan. Dito bahkan mulai menerima tawaran kerjasama dari beberapa UMKM di kota itu. Malam itu, ia berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri dengan mata berkaca-kaca. "Ini baru permulaan," ucapnya pelan. "Aku akan lebih dari ini. Aku akan buktikan pada dunia, pada mereka yang menertawakanku." Dan untuk pertama kalinya, ia tidak hanya bermimpi. Ia mulai benar-benar berjalan menuju puncak. Dito duduk di warung kopi kecil dekat rumahnya. Di meja kayu sederhana,
Ia menuliskan catatan pesanan pelanggan yang terus bertambah. Motor tuanya sudah hampir tidak layak pakai, tapi ia tetap tersenyum. "Bima, lihat ini," ucap Dito sambil menunjukkan buku catatan yang penuh dengan nama pelanggan. "Kita dapat 20 pesanan dalam sehari. Ini rekor." Bima tertawa bangga. "Gila, Dit. Dulu kamu cuma bawa 3 paket. Sekarang udah kayak jasa ekspedisi beneran." Dito menatap motor tuanya yang parkir di depan warung. "Kalau kita terus kerja keras, sebentar lagi aku bisa beli motor baru." Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, Dito menerima undangan reuni sekolah. Awalnya ia ragu untuk datang. Banyak teman-temannya dulu yang tahu tentang kejadian lamaran. Memalukan itu. Tapi setelah berpikir panjang, ia memutuskan untuk hadir. "Ini saatnya aku nunjukin ke mereka kalau aku nggak jatuh," gumamnya sambil merapikan kemeja terbaiknya. Saat tiba di tempat reuni, suasana ramai dengan tawa dan cerita lama. Namun, Dito segera merasakan tatapan-tatapan sinis. Itu Dito kan? Yang dulu ditinggal kabur calon istrinya," bisik salah satu temannya dengan nada mengejek. "Hahaha, iya," katanya sekarang jadi kurir. "Kasihan banget," timpal yang lain. Dito menahan diri. Ia menegakkan badan, melangkah ke meja minuman, lalu mengambil segelas air. Namun, tiba-tiba seseorang menepuk bahunya. "Dito, determined." Itu Sinta. Ia datang bersama Reza. Mereka tampil sempurna, seperti pasangan kaya raya. Ucap Sinta dengan senyum yang terasa menusuk. "Kamu masih tetap sederhana ya? Nggak berubah sama sekali." Reza tertawa kecil. "Edit, kalau butuh kerjaan, bilang aja. Mungkin saya bisa kasih kamu jadi kurir buat kantor saya." Hehehe. Beberapa teman di sekitar mereka tertawa. Suasana terasa seperti menertawakan Dito sendirian di tengah kerumunan. Dito menarik napas panjang. Ia menatap Reza dan Sinta dengan tatapan tajam. "Terima kasih atas tawarannya," ujarnya dingin. "Tapi mungkin kalian yang bakal butuh kerja sama-sama aku." Suasana langsung hening sesaat. Beberapa orang saling berpandangan. Sebagian bahkan menahan tawa karena menganggap perkataan Dito hanya omong kosong. Namun, di dalam hati Dito, kata-kata itu bukan sekadar balasan. Itu adalah janji. Setelah reuni itu, Dito pulang dengan dada penuh. Amarah, ia duduk di kamarnya, membuka buku kecilnya, dan menulis. "Hari ini mereka menertawakan aku lagi. Tapi suatu hari, mereka akan menyesal menertawakan orang yang mereka remehkan." Ia menatap catatan itu lama-lama, lalu mengepalkan tangannya. Malam itu, ia memutuskan untuk memperluas usahanya. Ia dan Bima membuat rencana untuk menyewa ruko kecil sebagai pusat pengiriman. Meski modalnya minim, Dito yakin langkah besar butuh keberanian besar. "Dit, ini gila," kata Bima. "Kita bahkan belum punya cukup uang buat deposit. Kita bisa cari cara." Jawab Dito tegas. "Kalau kita terus main aman, kita bakal selamanya di posisi yang sama." Mereka akhirnya meminjam sedikit uang dari keluarga dan teman-teman dekat. Dengan modal seadanya, mereka menyewa ruko kecil di pinggir jalan. Awal dari perubahan hari pertama membuka ruko. Hanya ada 1 meja, 2 kursi, dan rak kayu bekas yang mereka cat ulang. Meski sederhana, Dito merasa bangga. Ia memajang tulisan di depan ruko, "Dito Express, cepat, jujur, amen." Beberapa pelanggan lama datang dan senang melihat perkembangan Dito. Bisnis kecil itu perlahan menarik perhatian banyak orang. Bahkan, beberapa pelaku usaha mulai mempercayakan pengiriman mereka ke Dito. Namun, di balik keberhasilan kecil itu, tekanan semakin besar. Kompetitor mulai meremehkannya. Ada yang menebar rumor bahwa Dito tidak akan bertahan lama. Suatu malam, setelah menutup ruko, Bima bertanya, "Kamu gak capek, Dit? Kita dihina terus, ditertawakan terus." Dito tersenyum kecil. "Capek sih, Bim. Tapi, penghinaan mereka itu bahan bakar aku. Tanpa itu, mungkin aku gak akan berjuang sejauh ini." Suatu sore, saat Dito sedang mengantarkan paket besar ke salah satu toko, ia tidak sengaja bertemu Sinta lagi. Kali ini, Sinta datang sendirian. Ia tampak berbeda, wajahnya tidak secerah dulu. Ada bayangan lelah di matanya. "Dito?" panggil Sinta pelan. Dito menoleh, menatapnya tanpa ekspresi. "Ada apa?" tanyanya datar. Sinta terdiam sejenak, lalu berkata, Aku dengar usaha kamu berkembang. Aku
Cuma mau bilang, aku nggak nyangka kamu bisa sampai sejauh ini. Dito tersenyum tipis. Ini baru permulaan, Sinta. Kamu belum lihat apa-apa. Sinta terdiam, seperti menyesali sesuatu. Tapi, Dito tidak peduli lagi. Baginya, masa lalu hanyalah pemicu yang membuatnya terus maju. Ia melangkah pergi, meninggalkan Sinta yang menatapnya dengan tatapan penuh penyesalan. Dan malam itu, Dito menulis lagi di bukunya. Hari ini aku lihat penyesalan di matanya. Tapi ini belum cukup. Aku terus sampai semua yang meremehkanku harus menunduk. Malam itu, lampu-lampu kecil di ruko Dito Express masih menyala. Dito duduk di depan meja sederhana, menatap laporan keuangan yang terus meningkat. Senyumnya perlahan muncul. Dari seorang kurir bermotor tua, kini ia memiliki ruko sendiri, pelanggan setia, dan pendapatan yang mulai stabil. Bima masuk sambil membawa 2 gelas kopi. Dit, lihat nih, 1 bulan terakhir, pelanggan kita naik 40%. Gila nggak tuh? Dito mengambil gelas kopi itu, mengangguk pelan. Ini baru langkah awal. Bim, aku nggak mau berhenti di sini, Bima terkikah. Aku nggak pernah lihat orang segigih kamu. Kadang aku mikir, apa yang bikin kamu segini nekat? Dito menatap kosong keluar jendela. Penghinaan, Bim. Mereka pikir aku nggak bisa apa-apa. Sekarang aku akan buktikan mereka salah. Beberapa minggu kemudian, Dito menerima undangan dari sebuah acara bisnis lokal yang menghadirkan para pengusaha UMKM. Acara itu juga akan dihadiri oleh beberapa perusahaan besar termasuk perusahaan tempat Reza bekerja. Saat membaca undangan itu, Dito mengepalkan tangan. Ini, kesempatan aku. Bima menatapnya ragu. Kamu yakin mau datang? Kalau ketemu mereka lagi gimana? Dito menatap Bima dengan tatapan penuh keyakinan. Bukan aku yang harus malu sekarang. Justru mereka yang akan lihat aku berdiri. Bisnis itu digelar di hotel mewah di pusat kota. Dito datang mengenakan kemeja rapi, celana bahan, dan sepatu yang baru saja ia beli dari hasil kerja kerasnya. Meski sederhana dibanding para pengusaha besar lain, Dito berdiri dengan percaya diri. Saat ia masuk ke ruangan, banyak mata memandanginya. Beberapa mantan teman sekolah yang hadir langsung berbisik-bisik. Itu si Dito kan, yang dulu ditinggal calon istrinya, ha? Aku kira dia udah bangkrut. Kok bisa masuk ke acara ini? Dito hanya tersenyum kecil. Ia tidak peduli lagi. Ia datang bukan untuk mereka. Ia datang untuk membuktikan sesuatu, dan seperti yang sudah ia duga, ia bertemu dengan Reza dan Sinta. Reza mengenakan jas mahal, sementara Sinta tampak sedikit berbeda. Senyum angkuhnya kini tampak dipaksakan. Dito? Kata Reza dengan nada mengejek. Wah, nggak nyangka kamu diundang ke sini. Apa kamu ngantar paket buat panitia? Beberapa orang di sekitarnya tertawa kecil. Dito tidak bereaksi. Ia hanya menatap Reza dengan tatapan dingin. Aku di sini bukan buat ngantar paket. Aku di sini karena aku diundang sebagai pemilik Dito Express. Ucapan itu membuat seisi ruangan terdiam. Reza tertegun. Sementara Sinta menatap Dito dengan mata membesar. Saat sesi perkenalan usaha dimulai, Dito maju ke depan panggung. Ia memaparkan bagaimana Dito Express membantu para pelaku UMKM mengirimkan barang dengan biaya murah dan layanan cepat. Ia menunjukkan data pertumbuhan bisnisnya, testimoni pelanggan, bahkan rencana ekspansi ke kota lain. Setiap kata yang ia ucapkan membuat hadirin terpukau. Banyak yang bertepuk tangan kagum. Di belakang ruangan, Reza tampak terdiam. Bahkan Sinta tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Usai presentasi, beberapa investor kecil mendekati Dito, menawarinya kerjasama. Untuk pertama kalinya, Dito merasakan manisnya pengakuan. Setelah acara selesai, Reza mendekatinya dengan senyum kaku. Dit, hebat juga kamu. Gimana kalau kita kerjasama? Dito menatapnya dengan tatapan tajam. Kerjasama? Ayat kecil. Maaf Reza, aku nggak kerjasama sama orang yang dulu menertawakan aku. Reza terdiam, wajahnya memerah. Lalu Sinta maju setengah langkah, suaranya pelan. Dito, aku bangga sama kamu. Kamu udah jauh lebih baik dari yang aku bayangkan. Dito menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. Sayang sekali kamu nggak pernah percaya waktu itu. Tanpa berkata apa-apa lagi, Dito melangkah pergi, meninggalkan mereka berdua yang terdiam di tempat. Di luar ruangan, Bima menepuk bahunya. Dit, itu tadi keren banget. Lihat muka mereka, puas banget aku.
Dito tersenyum. Bukan soal puas, Bim. Ini baru permulaan. Mereka baru lihat bayangan kecil dari apa yang akan aku capai. Malam itu, di kamarnya, Dito menulis lagi di bukunya. Hari ini, mereka mulai terdiam. Tapi aku belum selesai. Aku akan buat mereka benar-benar tunduk. Dan kali ini, tekadnya tidak hanya membara, ia berubah menjadi kobaran api yang tidak bisa dipadamkan. Pagi itu, ruko kecil Dito Express tidak lagi sama seperti dulu. Kini, rak-rak penuh paket, komputer di meja administrasi, dan karyawan yang sibuk melayani pelanggan memenuhi ruangan itu. Dito berdiri di tenggo-tengga mereka, mengenakan kemeja sederhana, tapi bersih. Dengan tatapan penuh kebanggaan, "Mas Dito," kata salah satu karyawan, "hari ini ada 150 paket yang harus dikirim." Dito tersenyum. "Bagus. Kita nggak boleh berhenti di sini. Kita harus lebih cepat, lebih baik, dan lebih terpercaya." Bima menepuk bahu Dito sambil tertawa. "Gila, Dit. Dulu kita cuma punya motor butut. Sekarang lihat kita, udah kayak perusahaan beneran." Dito menatap ruko itu. Dalam hati ia berkata, "Ini baru awal. Aku belum berhenti sampai di sini." Suatu hari, Dito mendapat panggilan dari sebuah perusahaan investor lokal. Mereka tertarik menanamkan modal di Dito Express. Dito diminta datang ke kantor mereka yang berada di gedung tinggi di pusat kota. "Ini kesempatan kita, Dit," kata Bima dengan semangat. "Tapi kita harus hati-hati," jawab Dito. "Aku nggak mau kehilangan kendali atas apa yang udah kita bangun." Di ruang rapat megah itu, para investor menatap Dito dengan serius. "Kami kagum dengan perkembangan usaha Anda, Dito," kata salah satu investor. "Kalau Anda mau, kami akan menanamkan modal besar. Tapi dengan syarat, kepemilikan mayoritas. Perusahaan harus berpindah ke kami." Dito terdiam sejenak. Tawaran itu besar, tapi hatinya berontak. Ia mengingat kembali masa-masa ketika ia dihina, ditertawakan, dan dipandang rendah. Semua perjuangan ini bukan untuk diserahkan begitu saja. "Terima kasih atas tawarannya," jawab Dito tegas. "Tapi aku lebih percaya pada kerja keras sendiri daripada menggadaikan mimpiku." Para investor saling berpandangan. Bima menelan ludah, tapi ia tahu keputusan Dito tidak bisa digoyahkan. Namun, masalah datang dari tempat yang tidak ia duga. Salah satu karyawan kepercayaannya, Andi, diam-diam membocorkan data pelanggan Dito Express kepada perusahaan kompetitor. Saat Dito mengetahui hal itu, amarahnya meledak. Ia memanggil Andi ke ruangannya. "Andi, kenapa kamu lakuin ini?" Andi menunduk, tidak berani menatap. Aku cuma butuh uang, Mas. Mereka janji bakal bayar mahal." Dito mengepalkan tangannya, menahan emosi. "Kamu tahu nggak? Usaha ini dibangun dari nol, dari motor tua sampai ke titik ini. Dan kamu tega ngekhianatin semua kerja keras itu?" Andi hanya terdiam, wajahnya penuh rasa bersalah. Tanpa pilihan lain, Dito memecat Andi di tempat. Itu berat, tapi ia tahu ia harus melindungi mimpinya daripada menyerah. Dito justru menggunakan pengkhianatan itu sebagai bahan bakar semangat. Ia memperbaiki sistem keamanannya, memperluas jaringan kerjasama dengan lebih banyak UMKM, dan mempromosikan Dito Express melalui media sosial. Tidak disangka, strategi itu berhasil. Dalam waktu beberapa bulan, bisnisnya berkembang pesat. Ia mampu membeli 10 unit motor baru dan mempekerjakan lebih banyak kurir. Suatu malam, Dito berdiri di depan rukonya yang kini semakin besar. Lampu-lampu menyala terang, karyawannya sibuk bekerja, dan deretan motor baru siap dioperasikan. Bima mendekatinya. "Dit, lihat kita sekarang. Kamu udah jadi raja kurir di kota ini." Dito tersenyum tipis. "Bukan cuma kota ini, Bim. Aku akan buat Dito Express ada di seluruh negeri." Tak lama kemudian, Dito diundang ke acara penghargaan wirausaha muda sukses. Di sana, ia kembali bertemu dengan Reza dan Sinta. Kali ini, situasinya sangat berbeda. Reza menatap Dito dengan ekspresi sulit dipercaya. "Dito, aku dengar sekarang bisnis kamu luar biasa." Dito hanya tersenyum. "Terima kasih sudah meremehkan aku dulu, Reza. Tanpa itu, mungkin aku nggak akan berdiri di sini." Sinta tampak menyesal. Matanya berkokok-kokok saat menatap Dito. "Dia, aku minta maaf," katanya lirih. Dito menatapnya sebentar, lalu berkata dengan tenang, "Sinta, aku sudah memaafkanmu. Tapi itu bukan berarti aku akan kembali menoleh ke belakang." Kata-kata itu membuat Sinta terdiam. Reza hanya menunduk, tidak berani menatap Dito,
malam itu. Setelah menerima penghargaan di panggung, Dito menulis lagi di buku catatannya. Mereka mulai menunduk, tapi aku belum berhenti. Ini baru permulaan, aku akan membangun kerajaan yang lebih besar. Dan kali ini, ia tidak hanya mengucapkannya, ya benar-benar yakin bahwa seluruh dunia akan tahu siapa Dito sebenarnya. 3 tahun berlalu sejak hari ketika Dito memulai usahanya dengan motor tua. Kini, nama Dito Express bukan hanya dikenal di kota kecilnya, tapi juga di berbagai daerah di seluruh negeri. Ia memiliki puluhan cabang, ratusan karyawan, dan sistem pengiriman modern yang bahkan mulai dilirik oleh investor asing. Dito berdiri di balkon kantor pusat barunya, sebuah gedung berlantai 5 dengan logo besar bertuliskan Dito Express dari atas. Ia melihat para kurirnya bersiap-siap di pagi hari, mengenakan seragam rapi dan motor-motor baru berderet seperti pasukan siap tempur. Bima menghampirinya sambil membawa 2 cangkir kopi. "Dit, lihat ini," katanya sambil menunjukkan laporan keuangan. "Pendapatan bulan ini naik lagi 25%. Kita resmi jadi jasa pengiriman nomor 1 di kota ini. Kabar baiknya, kita dapat undangan ke penghargaan nasional wirausaha tahun ini." Dito tersenyum. Akhirnya, semua kerja keras ini terbayar. Tapi ini belum selesai, Bim. Ini baru awal. Hari itu tiba. Sebuah acara besar digelar di ballroom hotel mewah di ibu kota. Para pebisnis, pejabat, dan media berkumpul di sana. Dito datang mengenakan setelan jas elegan yang sederhana tapi berkelas. Saat ia melangkah masuk, banyak mata menoleh. Bisikan-bisikan mulai terdengar. "Itu Dito Express, ya, hebat banget. Dari kurir kecil sekarang punya jaringan nasional. Gila, katanya dulu dia ditinggal calon istrinya karena miskin." Dito hanya tersenyum kecil. Ia tidak datang untuk membalas dendam dengan kata-kata. Ia akan membalas dengan kesuksesan yang berbicara sendiri. Dan di tengah keramaian itu, ia melihat mereka, Reza dan Sinta. Reza kini tidak lagi terlihat sesombong dulu. Perusahaannya sedang mengalami penurunan, dan ia bahkan tidak lagi menduduki jabatan penting, sementara Sinta berdiri di sampingnya. Terlihat jauh dari kebahagiaan yang dulu ia pamerkan. Sinta menatap Dito dengan mata yang penuh penyesalan. Reza, dengan wajah kaku, mencoba menahan gengsi. Kata Reza pelan, "Selamat atas semua ini. Aku nggak nyangka kamu bisa sejauh ini." Dito menatapnya tenang. "Terima kasih, Reza. Dulu kamu yang ngajarin aku satu hal penting." Reza mengernyit. Dito tersenyum tipis. Bahwa penghinaan bisa jadi bahan bakar paling kuat untuk bangkit. Reza terdiam. Kata-kata itu terasa seperti tamparan halus di depan semua orang. Sinta maju selangkah. Suaranya bergetar. "Dito, aku minta maaf. Kalau saja aku tahu kamu akan jadi seperti sekarang." Dito menatapnya, tidak dengan kemarahan, tapi dengan ketenangan, seorang pemenang. "Sinta, yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Aku sudah memaafkanmu sejak lama, tapi aku tidak pernah menyesal kamu pergi. Karena kalau tidak, aku mungkin tidak akan jadi seperti sekarang." Sinta menunduk, menahan air mata. Acara penganugerahan dimulai. Dito dipanggil ke panggung untuk menerima penghargaan wirausaha inspiratif nasional. Seluruh hadirin berdiri dan bertepuk tangan meriah. Lampu sorot mengarah kepadanya. Dito menggenggam mikrofon, lalu berbicara. "Dulu, saya pernah dihina, ditertawakan, bahkan ditinggalkan. Tapi semua itu bukan alasan untuk menyerah. Hari ini, saya berdiri di sini bukan karena saya hebat, tapi karena saya tidak pernah berhenti percaya bahwa penghinaan bisa berubah jadi doa kalau kita buktikan dengan kerja keras." Tepuk tangan membahana di seluruh ruangan. Beberapa orang bahkan menitikkan air mata karena terinspirasi. Di antara kerumunan, Reza dan Sinta hanya bisa menunduk. Tidak ada lagi ejekan, tidak ada lagi tawa meremehkan, yang tersisa hanyalah penyesalan. Setelah acara selesai, beberapa investor besar mendekati Dito menawarkan kerjasama. Media berebut untuk mewawancarainya. Namun di tengah semua itu, Dito hanya berdiri tenang, menatap ke langit malam. Bima mendekatinya. "Dit, kamu sadar nggak? Hari, ini semua orang yang dulu meremehkan kamu, sekarang tunduk di depanmu." Dito tersenyum. "Biarin aja mereka tunduk, Bim. Aku nggak mau balas dendam dengan kebencian.
cukup dengan kesuksesan. Ia lalu membuka buku catatan kecil yang selalu ia bawa. Ia menulis satu kalimat terakhir. Hari ini, aku tidak hanya membuktikan mereka salah, aku membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa. Ia menutup buku itu, lalu menatap ke depan dengan keyakinan baru. Bagi Dito, ini bukan akhir. Ini hanyalah permulaan dari perjalanan yang lebih besar. Dan untuk pertama kalinya, dunia benar-benar menunduk di hadapannya.